Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara memperbaiki resleting tas yang susah untuk ditutup, bahkan selalu terbuka seperti ini. Ya. Oke, sebenarnya caranya sangat mudah ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga. Jadi caranya adalah kita memberi pelumas ya berupa minyak goreng seperti ini. Bisa menggunakan minyak goreng baru atau bekas. Saya sarankan menggunakan minyak goreng, bukan pelumas yang lain. Karena apa? Karena kalau minyak goreng itu meskipun kena tangan kita, bahkan kena mulut kita, mungkin kemakan gitu ya, pas kita habis memperbaiki ini lalu kita makan gitu, asalkan tangan kita bersih, itu lebih sehat ya kalau kemakan minyaknya daripada kalau kita menggunakan oli atau bahan-bahan yang mengandung chemical substance, bahan-bahan kimia ya, kayak gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama kita sediakan minyak goreng, dan yang kedua cotton bud, bisa kapas atau tisu. Ya, bisa dilihat di sini. Ini nggak harus ini ya, nggak harus kita nunggu rusak tasnya. Bahkan kalau nggak rusak pun akan lebih baik, karena untuk mencegah saja kayak gitu. Ini coba dilihat dulu ya. Wow, goyang kameranya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Ini kan kayak gini nih. Ini udah terlanjur sih. Jadinya ini kebuka nih, nggak terlalu kelihatan ya karena warnanya hitam. Ini dia, bisa dilihat ya. Jadi ini agak-agak susah sebenarnya nih, karena ini udah ketutup, tapi yang sebelah sini itu dia udah kebuka, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, kita sekalian aja kita perbaiki dari awal ya. Nah, seperti ini udah mentok. Oke, yang pertama ini penuh perjuangan ya, lebih penuh dengan perjuangan. Jadi kita harus memastikan tas ini tertutup. Kalau untuk selanjutnya akan lebih mudah, teman-teman, kayak gitu. Ini juga udah kebuka ya. Coba kita tutup dulu bagian yang bisa ketutup biar lebih mudah dalam mereparasinya, memperbaikinya. Ini dua-duanya, teman-teman. Kayak gini, teman-teman. Tuh, wah ini udah terlanjur sih. Harusnya pas kita udah punya tas kayak gini, langsung aja kita kasih minyak gitu. Ya. Ini kayak gini-gini nih banyak hal ya yang bisa mengakibatkan hal seperti ini. Bisa jadi karena tasnya muatannya terlalu banyak, jadinya dia mengembang, terus ketika di resletingnya itu dia kepentok keluar gitu. Nah, ini penuh perjuangan kalau ini, agak susah emang. Tapi nggak apa-apa ya, ini sambil nunggu tas yang seperti ini. Pada intinya sih minyak ini tidak memperbaiki, cuman dia dia itu kalau udah bisa terus kita kasih minyak, dia akan lebih lancar seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa, daripada menunggu videonya lama, jadi kita praktekkan aja ke resleting yang masih bagus seperti ini. Ya, caranya kita lubangin ininya ya, kita lubangin ini. Saya menggunakan sedotan, jadi ini kayak air minum ya. Terus kita basahin cotton budnya, lalu kita gesek-gesek seperti ini. Ya. Nah, dia lebih halus jadinya. Nah, fungsinya itu dia mengurangi gesekan. Hal-hal seperti ini yang terjadi kan karena adanya gesekan yang kurang baik ya. Gesekan yang keras, lalu dengan adanya pelumas ini akan membantu dia melicinkan. Jadi kemungkinan jalur resletingnya keluar itu kecil gitu. Oh kan? Ya, ini kenapa saya menggunakan minyak, karena juga buat jangka panjang ya. Ini kan tas nanti kita pegang terus-terusan. Meskipun kita udah selesai mereparasi tas ini misal ya, suatu saat kan atau nanti kan kita masih pakai ini tasnya, dan mau nggak mau kita pasti nyentuh resletingnya gitu. Jadi kalaupun kesentuh dalam jangka panjang, kesentuh beberapa kali, itu aman bagi tangan kita.
bagi tubuh kita. Kalau misal nggak sengaja kemakan gitu kan, tersentuh mulut, ya bukannya kita sengaja menyentuhkan resletingnya ke mulut sih, tapi kan nanti tangan kita kena minyak ini, dan mau nggak mau tangan suatu saat akan bisa nyentuh mulut gitu, entah pas makan atau pas garuk-garuk bagian wajah kita kayak gitu kan. Nah, ini udah lancar nih ya. Ini bisa kita lakukan mungkin ya setidaknya setahun sekali ya, kayak gitu. Jadi ini umur resleting tas akan lebih awet. Ini saya menggunakan minyak baru nih, mereknya Rose Brand. Segini harganya murah, cuma 3.500. Ini berlaku juga untuk resleting yang lain ya, kayak resleting celana, resleting dompet, jaket ya gitu. Nah, yang rawan itu yang sering di laundry, kayak resleting jaket ya, atau resleting kaos olahraga biasanya ada resletingnya. Itu kalau di laundry kan biasanya deterjennya itu masuk ke ininya, sela-sela ini gantungan, bukan gantungan apa ini namanya ya, sela-sela ininya lah ya, ada di sebelah sini tuh, itu deterjennya masuk biasanya. Nah, kalau udah masuk itu warnanya putih, lalu dia akan menghambat pergerakan resleting. Ini pengalaman pribadi. Nah, kalau resleting kaos kan lebih kecil ya dia, terus pegangannya juga lebih kecil. Jadi saya ketika kaosnya kena deterjen, agak keras di gininya, digesernya keras, saya paksa, akhirnya patah deh. Nah, pernah juga resleting yang agak besar, yang lebih kecil dari inilah ya, cuman lebih besar dari yang kaos itu juga patah teman-teman. Patahnya itu juga disebabkan oleh hambatan-hambatan seperti yang diakibatkan oleh deterjen kayak gitu. Nah, ini udah nutup nih ya, udah bisa ini di sini. Nah, ini dia. Tapi ini ada lubangnya, nggak apa-apa lah. Nanti kita kasih peniti aja sini, biar dia nggak mentok ke sini ya. Nah, ini udah, ini dia, lihat ya, lihat. Nah, ini kan, ini ketutup, ini enggak. Coba kita kasih minyak ya. Nah, tuh kan masih kan. Ini kebuka, ini enggak terlalu kelihatan ya karena warnanya hitam. Oh, ini kelihatan nih. Coba kita kasih minyak. Lihat perbedaannya. Terutama bagian yang antara ketutup sama enggak nih, kita kasih minyak. Nah, udah, Pak ya. Nah, kan lebih lancar kan? Dia langsung ketutup. Nah, langsung ketutup dia. Lah, ya kan? Ya, sekarang masih kebuka ya, tapi nggak apa-apa. Kita kita kasih minyak lagi. Tapi lumayan lah ya. Daripada tadi nggak pakai minyak. Kita kasih minyak lagi nih. Kita kasih minyak lagi. Kita kasih minyak lagi. Kita kasih minyak lagi. Oke, udah berhasil teman-teman. Wah, ini ada lagi nih, Mas Yani. Wow. Kita tutup dulu aja. Ini bergelombang nih ya. Ini sebagian ketutup, sebagian kebuka, dan kebukanya tuh bergelombang dia. Nah, ini juga sama nih. Ini agak susah ini jadinya. Ini peran resleting sangat vital sekali ya, karena saya biasanya naruh barang-barang penting seperti dompet dan HP di tas ini. Kalau seumpama jalan gitu di keramaian terutama, akan sangat bahaya sekali. Ini seolah-olah kita nantang pencuri ya nanti kalau tasnya kebuka.
Seolah-olah kita ngasih mereka kesempatan ini. Ini kapasnya udah mulai mengelupas nih. Sebenarnya sih bisa tanpa kapas seperti ini. Kita pakainya sedotan aja kayak gini ya. Lalu tinggal kita tuang deh. Wow. Ternyata sorry. Ini bukan cara yang bagus ternyata ya. Karena di sela-sela sini ada lubangnya. Tadi minyaknya masuk ke lubang. Tapi kalau rapat, misal kita tancapkan yang pertama kali kan biasanya ininya masih rapat ya, itu nggak masalah. Kita tuangin aja. Terus kita keluarin dari ujung sedotan ini. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ini aja. Kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan tapi kelakon tuh apa ya? Pelan-pelan tapi dieksekusi gitu loh. Pelan-pelan tapi dikerjakan. Oke, ini udah mulai ya. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita kan lebih lancar. Wow, lancar banget nih. Kayak baru beli. Rasanya kayak baru beli. Tuh kan? Nggak ada yang kebuka sekarang. Oke, tinggal yang ini aja ya. Ini juga udah terlanjur nih. Agak susah teman-teman, udah terlanjur. Susah banget nih. Wow. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita pakai yang satu ini aja dulu. Yang ini nanti nyusul ya teman-teman. Oke, mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.